Halo generasi penerus bangsa, perkenalkan kami dari GSM, Generasi Surplus Moral, yang beranggotakan ada Ahdan Azizi dari jurusan akuntansi dan Alfa Bise Alwi dari jurusan akuntansi. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu agenda dunia yang terdiri dari 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs merupakan isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Pendidikan berkualitas adalah salah satu tujuan utama SDGs 2030 di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Jumlah kelompok usia 2-29 tahun di Indonesia menurut sensus penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta jiwa atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Di dunia sendiri diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk dunia. Pada masa remaja ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku beresiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan juga psikologikalnya. Mulai dari seks bebas, narkoba, sampai tindak kriminal pun akan menjadi hal yang wajar. Berikut gambar yang menunjukkan persentase seks pranikah pada remaja tahun 2007 dan 2012, di mana secara umum remaja laki-laki lebih banyak yang menyatakan pernah melakukan seks pranikah dibandingkan perempuan. Kemudian dibandingkan tahun 2007, persentase pada tahun 2012 cenderung meningkat kecuali pada perempuan usia 15-19 tahun. Kasus lain tentang narkoba, menurut survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Hal ini menunjukkan setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa, aset penting negara yang harus senantiasa dibina dan diarahkan. Hal tersebut mendorong kami untuk menawarkan sebuah inovasi pemberdayaan moral pertama di Indonesia yang bernama GSM atau Generasi Surplus Moral. Inovasi ini merupakan pemberdayaan moral yang mengutamakan peningkatan soft skill dan hard skill para remaja yang menggunakan aplikasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi yang membuka wawasan para remaja Indonesia. Aplikasi ini juga memberikan wadah untuk para remaja yang ingin berkonsultasi mengenai masalah yang dideritanya, serta menjadi self-building dari para penggunanya. Selain itu, para remaja juga dapat membagikan kisah inspiratif melalui aplikasi Generasi Surplus Moral ini. Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi ini dapat menjadi wadah para remaja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Generasi Surplus Moral merupakan startup pemberdayaan remaja berbasis entertainment, art, dan teknologi dengan sistem intensif training dan creative education.